Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di gereja ini. Kami boleh datang hari ini, bahkan terlebih lagi kami sungguh bersyukur ketika kami masih boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Karena itu Tuhan tolonglah setiap kami, berikan kami kemampuan, buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa maksud daripada isi hati Tuhan ini. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan, Tuhan pimpin dan Tuhan pakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berada di tempat ini dan sekali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk boleh membuka kitab Ester pasal yang kedua. Ester pasal yang kedua ayat yang pertama hingga yang ke-23. Ester pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang ke-23. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka kita akan membacanya bergantian. Dimulai dari saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayatnya yang ke-23. Ester pasal 2, ayat pertama hingga yang ke-23. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa itu, ketika murka Raja Ahasiweros telah surut, Baginda teringat kepada Wasti dan dilakukannya serta apa yang diputuskan atasnya. Hendaklah Raja menempatkan petugas-petugas di seluruh daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam puri Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Pada waktu itu di puri Susan ada seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak pamannya. Sebab anak itu tidak berayah ibu lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ayah ibunya meninggal, Mordekai mengangkatnya sebagai anak. Gadis itu sangat baik dalam pandangannya dan menimbulkan kasih sayang sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan makanan khusus kepadanya. Ia juga memberikan kepada Ester 7 dayang-dayang terpilih dari istana raja dan memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian terbaik di balai perempuan. Setiap hari Mordekai berjalan-jalan di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui keadaan Ester dan apa yang dilakukan orang terhadapnya. Lalu gadis itu akan masuk menghadap raja dan segala yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke istana raja. Ketika Ester anak Abihail, paman Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Ia tidak meminta apapun selain dari yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Ester menimbulkan rasa sayang pada setiap orang yang melihat dia.
Esther dicintai oleh raja lebih daripada semua perempuan lain. Ia mendapatkan kasih sayang raja lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga raja mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Ketika anak-anak dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja dari kelompok penjaga pintu, merasa sakit hati lalu berupaya untuk membunuh Raja Ahasiweros. Hal itu diselidiki dan ternyata benar. Kedua orang itu pun digantung pada tiang. Peristiwa itu ditulis dalam kitab sejarah di hadapan raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada tahun 2019 ada satu film yang sangat booming dan bahkan film ini mendapatkan satu award yang luar biasa. Karena pada waktu itu film ini banyak orang yang sangat suka. Ya, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti atau Bapak Ibu masih ingat film ini. Tapi pada waktu itu banyak sekali memperbincangkan film ini. Film ini film Korea Bapak Ibu. Ya, pada waktu itu mungkin ada salah satu kebangkitan daripada movie-movie yang Korea. Film ini tersebut adalah Parasite. Ada yang masih ingat filmnya? Ya. Semoga kalau yang masih ingat masih ada sedikit-sedikit bayangannya. Parasite ini memiliki latar belakang di Korea Selatan dan menceritakan tentang kisah hidup seorang keluarga ya atau aktor utamanya yang disebutkan sebagai Kim ya. Kim ini hidup miskin di sebuah apartemen semi basement di Seoul. Semi basement itu beneran di basement di bawah gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau di film itu Bapak Ibu akan menemukan kadang-kadang kalau hujan mereka bisa kebanjiran, benar-benar banjir karena airnya memang masuk ke dalam. Karena rumah mereka itu di bawah. Mereka itu hidup menganggur ya. Hidup dari pekerjaan serabutan dan nyaris putus harapan. Suatu hari anak laki-laki mereka yang disebutkan sebagai Kiwo mendapat kesempatan untuk menjadi guru private di satu rumah keluarga yang kaya raya. Keluarga ini adalah keluarga Park. Pada waktu dia mau diterima untuk menjadi guru private, ya, apa yang dilakukan oleh Kiwo ini? Ternyata dia memalsukan ijazahnya. Dia memalsukan ijazahnya dari universitas mana dia punya, palsuin. Dan menciptakan identitas profesional palsu. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang profesional di dalam menjadi seorang guru private. Akhirnya ketika Kiwo ini bisa masuk, ini menjadi satu pintu, ya, membuka satu pintu untuk satu demi satu anggota keluarga Kim masuk ke rumah keluarga Park. Dan masing-masingnya dengan identitas palsu. Adiknya menyamar sebagai terapis seni. Terapis seni lulusan luar negeri. Ayahnya atau lebih tepatnya Bapak Kim ini menjadi sopir pribadi. Ibunya menjadi pengurus rumah. Semua hal ini diperoleh lewat manipulasi, kebohongan yang disusun rapi dan sampai pergantian identitas mereka Bapak Ibu. Dalam waktu singkat, keluarga Kim hidup dari sistem hidup keluarga Park secara harfiah menjadi parasite yang menempel pada tubuh sosial yang lebih kaya. Jadi kehidupan mereka nggak berubah, mereka tetap miskin, tetapi mereka seakan-akan mendapatkan satu sensasi atau mendapatkan satu privilege menjadi orang kaya tiba-tiba secara parasite. Bapak Ibu, kisah dalam film ini memang tidak serta-merta diangkat langsung dari suatu kejadian atau suatu cerita nyata, ya. Akan tetapi film ini sedang menyoroti satu jurang perbedaan ekonomi yang begitu dalam yang terjadi di Korea Selatan. Karena memang pada waktu itu dan mungkin sampai saat ini
Jurang perbedaan ekonomi itu terlalu jauh Bapak Ibu. Kalau yang kaya itu benar-benar kaya. Tapi kalau miskin itu benar-benar susahnya minta ampun. Seperti yang diceritakan dalam film pada saat ini. Mungkin kalau kita lihat di film-film, wah semuanya bagus, mana ada Korea daerah terpinggirkan. Nah itu tidak seperti yang di film-film itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tetapi dalam film ini kita melihat sebenarnya ada satu hal yang lebih dalam yang kita bisa pelajari dari film ini. Bukan hanya sekedar orang miskin ingin hidup menjadi seperti orang kaya. Tapi kita lihat di sini, apa yang menjadi manusia itu sangat tergila-gila Bapak Ibu. Orang yang tergila-gila ini, mereka menggilakan satu hal, yaitu power. Manusia sangat menginginkan adanya power yang lebih di dalam kehidupannya. Dan dalam satu pandangan manusia, mengatakan bahwa kalau kamu kaya, maka kamu bisa punya power lebih. Kalau kamu kaya, kamu bisa mengontrol banyak hal. Maka tidak heran banyak manusia rela menggunakan segala cara untuk mendapatkan power tersebut. Bapak Ibu. Oke, yang penting saya bisa kaya, saya dapat power, saya bisa kontrol hidup saya, bahkan mungkin saya bisa kontrol kehidupan orang lain. Nah Bapak Ibu, inilah realita di mana manusia itu sendiri sangat menginginkan adanya power di dalam kehidupan dia. Bapak Ibu, kisah tentang Esther dan Mordekai seringkali dikisahkan sebagai atau bahkan dikotbahkan sebagai orang-orang yang baik ya. Orang-orang yang peduli. Penekanan-penekanan yang moralistik baik itu sangat melekat pada kedua karakter orang ini. Bahkan ada yang menyebutkan mereka itu sebagai pahlawan iman. Akan tetapi apakah sungguh demikian? Apakah benar seperti itu? Apakah itu yang menjadi satu penekanan utama dari kitab Esther? Dan yang hal itu tersebut yang akan kita bersama-sama lihat di dalam kitab Esther Bapak Ibu. Dalam pasal yang kedua ini menceritakan kisah setelah Raja Ahasveros. Ya minggu lalu kita udah tahu ya. Dia marah gara-gara ratunya sendiri nolak perintah dia. Ya, nolak perintah dia. Sekarang dikatakan emosinya itu sudah surut. Dan pada peristiwa itu ketika emosi Raja Ahasveros ini sudah mulai surut, maka dikatakan dalam Alkitab pada biduanda ya, kalau TB1 itu masih pakai kata biduanda atau itu seli raja, orang-orang raja untuk memulai satu seleksi mencari pengganti Ratu Wasti. Nah, dari kisah ini dimulailah rangkaian peristiwa, kita akan melihat ada dua tokoh yang sering sekali diulang dalam kitab Esther ini, yaitu Esther dan Mordekai. Akan tetapi kita perlu tahu dulu nih, selama ini kan kita tahu mereka baik, mereka berkorban buat bangsanya, mereka mau menolong, mereka adalah pahlawan iman. Tapi kalau kita mau benar-benar tahu siapa mereka, kenapa mereka ada di sana, kenapa mereka bisa hidup di situ, kita perlu menyelidiki secara historis. Nah, berikut ada beberapa timeline historis yang saling berkaitan dalam Alkitab. Seperti dari kitab Daniel, Esther, Ezra, dan Nehemia. Ini semua akan membantu kita untuk dapat mengerti siapa mereka yang ada di dalam Esther pasal yang kedua ini. Nah ini karena ini cukup panjang, mari bertahan bersama-sama dengan saya. Meskipun cuacanya agak sedikit mendukung ya untuk menutupkan mata Bapak Ibu. Nah kira-kira timelinenya begini. Pada tahun 605 sampai 586, ini semua tahunnya adalah kira-kira ya benar-benar kira-kira dari 605 sampai 586 sebelum Masehi merupakan masa di mana kerajaan Babel memerintah dan sekitar tahun inilah Yehuda dikalahkan. Kalau kita lihat tadi Mordekai diperkenalkan sebagai ini adalah orang yang pada waktu Babel menyerang Yehuda kalah. Dia diangkut bersama Raja Yehuda yaitu Yekonya. Nah ini peristiwanya. Jadi ingin menjelaskan tentang bahwa inilah tahun di mana orang-orang Yahudi ini, kerajaan Yehuda ini kalah. Yerusalem dan Bait Suci itu dihancurkan oleh Babel. Dan orang-orang Yahudi ditangkap dan dibuang ke Babel. Dan identitas mereka itu dirubah. Seperti seorang yang bernama
Daniel, ya, seorang yang bernama Daniel. Berikutnya, kita akan melihat di tahun 539 sekian, merupakan sebuah masa peralihan dari Babel kepada Persia. Karena Persia menaklukkan Babel dan orang-orang Yahudi di bawah pemerintahan Babel ikut pindah tangan ke Persia. Jadi kita perlu sadar dulu bahwa Persia dan Babel itu dua hal yang berbeda. Seakan-akan kalau kita baca Alkitab, kok mirip ya, Babel, Persia, tapi enggak, berbeda. Jadi Babel itu dikalahkan oleh orang-orang Persia dan orang-orang Persia ini mengambil alih pemerintahannya, termasuk orang-orang yang ditangkap oleh Babel sebelumnya. Nah, ketika masa peralihan ini pelan-pelan dia berlanjut dari 539 ke 530, di antaranya itu 538 sampai 516 sebelum Masehi, merupakan masa awal kerajaan Persia itu terus berkembang. Dan pada masa ini Tuhan menggerakkan hati Raja Persia yang disebutkan sebagai Kores. Menariknya di awal-awal kitab Ezra, Bapak Ibu bisa baca bagian ini, kisah ini di dalam kitab Ezra. Di awal kitab Ezra itu menyebutkan bahwa Kores itu digerakkan hatinya untuk apa? Memulangkan, memberikan izin orang-orang Yahudi, kalian pulang aja. Pulang, kalian boleh bangun kembali bait Allah, kalian boleh kembali lagi bangun tembok Yerusalem. Pulang, nggak perlu hidup di dalam pembuangan. Silakan kalian pulang. Akan tetapi Bapak Ibu menariknya, tidak semua orang memilih untuk pulang. Jadi ada yang pulang pergi bangun bait suci, ada yang tetap stay di dalam pembuangan. Nah, pada masa 486 sampai 465 sebelum Masehi, inilah mulai masuk kepada satu orang raja Persia yang disebutkan di dalam kitab Ester tadi, yaitu Raja Ahasiweros. Beberapa peneliti sejarah mengatakan bahwa raja ini memiliki nama Yunani, yaitu Xerxes I, yang sering dikaitkan dengan sebuah film, Bapak Ibu. Film ini juga cukup terkenal, yaitu 300 Spartan. Jadi pada waktu itu dikatakan bahwa inilah timelinenya. Pada waktu orang-orang Spartan itu mengalahkan Xerxes I. Nah, tapi ini para peneliti sejarah yang sering mengkaitkan antara Ahasiweros, Xerxes I dan Spartan. Dan pada masa inilah Ester dan Mordekai itu hidup di dalam pembuangan bersama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Berarti kita bisa tahu sekarang bahwa Ester, Mordekai, orang-orang Yahudi yang lainnya yang masih dalam pembuangan, itu mereka bukan berarti mereka tidak bisa pulang. Mereka adalah orang-orang sisa yang dengan sengaja tidak mau pulang. Tidak mau kembali, tidak mau ke Yerusalem. Dan pada masa Ester ini dipastikan bait Allah itu sudah selesai. Ingat ya, bait Allah. Bait Allah sudah selesai dibangun. Bahkan di masa sebelumnya dalam masa peralihan itu di Kores itu, katanya bait Allah itu sudah mulai berangsur-angsur pulih karena sudah mulai dibangun. Berikutnya ketika dilanjutkan ke dalam kisah Nehemia, maka dalam tahun Nehemia ini agak kebalik ya, mohon maaf. Harusnya 452 ke 445 adalah masa Nehemia dalam pemerintahan Raja Artasasta untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi bait Allah dulu, ya. Kemudian nanti ternyata baru pas masa Nehemia itu pembangunan tembok Yerusalem. Jika kita melihat timeline ini, maka kita akan menyadari bahwa Nehemia itu adalah lanjutan dari Ester. Dikarenakan lokasi dari Nehemia itu juga pada waktu itu di pembuangan dikatakan berada di Puri Susan. Nah, Bapak Ibu, setiap penjelasan historis ini sebenarnya ingin menekankan bahwa konteks orang-orang daripada Ester itu adalah orang-orang yang sama dengan kitab Daniel, Ezra, dan Nehemia. Akan tetapi yang menjadi penekanan siapa orang-orang yang dalam kitab Ester ini adalah mereka yang menjadi umat sisa di pembuangan atau dikenal dengan istilah the remnant. Orang-orang yang bukan tidak bisa pulang ke Yerusalem, akan tetapi mereka sendiri Bapak Ibu,
yang memilih untuk tidak balik ke Yerusalem. Bapak Ibu, dengan konteks sampai di sini saja, maka kita dapat bertanya-tanya, kenapa mereka gak mau balik? Kenapa mereka memilih untuk tetap tinggal di dalam pembuangan? Mungkin sampai di sini kita akan bertanya-tanya, orang seperti apa Esther itu? Orang seperti apa Mordekai itu? Dan umat sisa lainnya ada kesempatan tapi memilih untuk tidak pulang. Menurut Bapak Ibu, kenapa mereka gak mau pulang? Kenapa mereka tidak mau kembali ke Yerusalem? Apa karena hidup dalam pembuangan lebih menyenangkan? Lebih enak hidup dalam pembuangan? Saya rasa kok tidak demikian. Siapa yang mau tinggal dengan raja yang gila kekuasaan, gila harta, gila pesta? Minggu lalu kita tahu dia pesta setengah tahun. Sekali pesta setengah tahun. Benar-benar raja yang gila pesta, gila harta, gila kekuasaan, dan penuh dengan hawa nafsu seksual. Ratunya sendiri saja dia mau pertontonkan. Akan tetapi Bapak Ibu, poin penting kenapa mereka tidak mau kembali ke Yerusalem? Karena mereka punya satu firasat, satu perasaan. Karena mereka memilih power dalam pembuangan yang menjadi perlindungan mereka daripada Tuhan, bukan daripada Tuhan. Pada waktu mereka dalam pembuangan Bapak Ibu, dari pembuangan pertama dan seterusnya, banyak sekali dari mereka yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Mereka telah merasa Tuhan gagal, Tuhan gak ada, Tuhan gak sayang sama kita. Atau bahkan mereka bisa berpikir bahwa Tuhan itu tidak lebih berkuasa daripada orang-orang Babel. Karena mereka itu apa? Dikalahkan. Tembok pertahanan kebanggaan mereka hancur. Bait Allah yang merupakan representatif kehadiran Allah hancur. Jadi mereka berpikir, kalau semuanya ini hancur, kalau semuanya ini dikalahkan, kalau ternyata Tuhan kita itu tidak lebih berkuasa, tidak lebih hebat daripada Babel, daripada Persia, buat apa saya pulang? Buat apa saya kembali? Ya betul sih, bait Allah sudah dibangun kembali. Tapi buat apa? Kalau nanti terbukti bahwa Babel, Persia lebih kuat daripada Tuhan saya tidak mau lagi mengulang penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara, mereka meyakini bahwa Persia lebih memiliki power daripada Tuhan itu sendiri. Jadi bagi mereka, percuma kami balik ke Yerusalem. Percuma kami pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu, satu kenyataan ini adalah satu natur dosa dari sejak manusia jatuh sampai hari ini. Manusia telah merasa bahwa dia lebih hebat, dia lebih berkuasa. Bahkan orang yang terlihat lebih hebat itu lebih berkuasa daripada Tuhan. Bangsa yang terlihat lebih hebat, lebih kuat, lebih berkuasa daripada Tuhan. Di saat yang sama seperti perkataan R.C. Sproul berkata, dosa pertama manusia adalah usaha untuk merebut tahta daripada Allah. Mungkin sampai hari ini manusia itu masih mengatakan dengan power yang dimiliki bahwa Allah itu tidak punya tahta. Allah itu tidak memerintah. Bapak Ibu, sekarang saya yakin dengan kita lebih mengenal orang-orang Yahudi seperti apa yang di dalam kitab Esther pada saat ini. Mungkin sudut pandang Bapak Ibu yang selama ini hanya melihat secara sekilas dan moralistik akan berubah. Dan melihatnya lebih mendalam. Baik setiap tindakan yang dilakukan oleh mereka pada perikop yang kita baca tadi. Dan setiap pemikiran mereka, setiap rencana mereka. Mungkin kita sudut pandangnya kali ini akan berubah. Bapak Ibu, setelah Raja Ahasveros sepertinya mengadakan, ya saya bisa katakan Ratu Persia idol ya. Akan diseleksi siapa aja nih yang bisa, yang layak untuk menjadi seorang ratu.
Maka terlihat banyak perempuan Yahudi yang segera bersiap-siap untuk dapat mengikuti kontes tersebut, Bapak Ibu. Termasuk Esther. Dan banyak hal yang dipersiapkan sebelum Esther akan menghadap raja. Bapak Ibu kan baca tadi, pakai wangi-wangian, harus berapa lama, ya ada waktu-waktunya tertentu dipersiapkan. Ini lebih ribet Bapak Ibu daripada mempersiapkan wedding hari ini. Jadi kalau ada yang mempersiapkan wedding bilang ini ribet, baca persiapan Esther Bapak Ibu ya. Lama, benar-benar ribet dan benar-benar lama. Akan tetapi yang menjadi poin untuk penekanan daripada Esther pasal 2 ini bukanlah persiapan fisik daripada seorang Esther itu sendiri. Bapak Ibu ada yang tahu siapa Esther? Saya melihat ada wajah-wajah kebingungan ya. Ada wajah-wajah kebingungan di sini. Mungkin Bapak Ibu berkata, ini pertanyaan aneh banget. Ya Esther namanya Esther. Tapi sadarkah Bapak Ibu bahwa ternyata dengan kita hanya mengenal namanya seorang Esther, ini merupakan satu kejanggalan Bapak Ibu. Nah dari pasal 2 ini kita melihat ada satu upaya yang selalu diulang-ulang oleh Mordekai. Dan makanya Mordekai itu mau bolak-balik lihat keadaan Esther setiap hari. Mordekai itu bilang begini, pesan habis-habisan kepada Esther. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Esther nggak kasih tahu kebangsaannya apa, asal-usulnya dari mana, namanya siapa. Sekarang udah tahu namanya? Ada di Alkitab tadi Bapak Ibu. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther. Jadi kita tahu bersama bahwa ternyata nama Esther itu adalah nama orang Persia. Bukan nama orang Yahudi. Yahudi itu adalah Hadasa. Tetapi mereka dengan sengaja menyembunyikan siapa Esther, apa asal-usulnya, apa kebangsaannya, hanya demi agar Esther ini bisa lolos. Hanya demi agar Esther ini bisa mendapatkan jabatan sebagai seorang ratu. Karena dalam pikiran mereka, wah kalau Esther nih jadi ratu, orang Yahudi punya satu apa? Satu power. Makanya Esther sembunyikan asal-usul. Identitas kamu gak boleh ketahuan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi juga dalam proses seorang ratu ini akan dipilih oleh Raja Ahasiweros. Tadi ada sedikit keterangan di ayat yang tadi kita baca. Dikatakan calon ratu itu, ini sebenarnya sudah menjelaskan tentang Esther itu sendiri. Pada waktu petang, ia akan masuk. Dan pada waktu pagi, ia akan kembali. Ya, ia akan kembali untuk melihat raja ini suka enggak? Raja ini mau pilih enggak seorang perempuan ini untuk menjadi ratu? Bapak Ibu, kalau saya nanya nih, apa yang dilakukan oleh raja kepada calon ratunya dari petang hingga pagi? Main padel. Apa Bapak Ibu? Mungkin pikiran-pikiran kita akan liar. Pikiran-pikiran kita akan penuh dengan asumsi dan tebakan-tebakan. Akan tetapi apapun itu bukan sesuatu yang dikehendaki dan diperkenankan Tuhan. Saya juga yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak perempuan atau punya saudara perempuan, Bapak Ibu tidak akan dengan gampang menyerahkan, ini kamu jadi sama Ahasiweros aja. Apalagi Bapak Ibu udah tahu orangnya seperti apa. Gak mungkin dengan gampang kasih seorang perempuan menghadap seorang raja yang notabene-nya seperti itu. Dari petang hingga pagi. Mungkin kita akan memilih untuk apa? Kalau boleh jangan kamu, orang lain aja. Kalau boleh jangan kamu, orang lain aja. Akan tetapi Bapak Ibu, semuanya itu tidak mereka lakukan. Mereka tidak berjuang untuk menjaga seorang Esther, tapi mereka malah berjuang menyerahkan seorang Esther.
Bapak Ibu tahu nggak? Umat Allah itu tidak boleh menyembunyikan identitasnya sebagai umat Allah. Nggak boleh sama sekali. Bahkan umat Allah itu tidak boleh mendekati, tidak boleh bergaul, apalagi melakukan hubungan seksual, apalagi menikah dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi semua hal itu sepertinya sudah hilang dari diri mereka. Atau kalau mungkin, jika identitas itu masih terbayang-bayang dalam pikiran mereka, mereka seakan-akan tidak peduli lagi Bapak Ibu. Karena mereka terobsesi dengan power yang akan mereka dapatkan jika Ester menjadi ratu. Bapak Ibu, akhirnya dalam Ester pasal 2 ini kita tahu bahwa Ester itu menjadi ratu. Dan di dalam Ester pasal 2 ini diakhiri dengan satu cerita, ada plus-plusnya ya. Bahwa Mordekai ini seperti mendapatkan satu privilege. Karena dia dapat mengetahui rencana pembunuhan raja. Ester, dia kasih tahu ke Ester, Ester lapor ke raja atas nama Mordekai. Wow, kalau terlihat sepintas, Ester ini lihai juga ya dalam berpolitik. Dan semua terlihatnya berjalan sesuai dengan rencana mereka. Sesuai dengan apa yang mereka lakukan, rencanakan. Sekarang bagi mereka, we have the power. Kita punya power itu. Orang Yahudi sekarang punya apa? Punya backingan. Siapa? Ester. Ratu. Punya backingan sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kitab Ester, satu keunikan yang kita tahu, tidak ada nama Tuhan di dalam kitab ini. Enggak ada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau bolak-balik cari terjemahan demi terjemahan, sama sekali tidak ada nama Tuhan. Ya. Tetapi yang terjadi di sini tidak tercatat nama Tuhan di sini, sebenarnya merupakan satu kejanggalan Bapak Ibu. Apalagi dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu konteksnya penekanan tentang kehadiran Tuhan, karya Tuhan. Bahkan Tuhan terlihat jelas sekali dalam perjanjian lama. Dalam kitab-kitab, ya Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan menampakkan diri, Tuhan dalam bentuk apa, semuanya ada. Tapi di Ester semua itu tidak ada Bapak Ibu. Nggak ada, tidak ada kata Tuhan. Tidak ada nama Tuhan di situ. Akan tetapi yang jauh lebih mengerikan, bukan saja Tuhan tidak tercatat di dalam kitab Ester. Namun jika kita perhatikan baik-baik dari kisah ini saja. Dari kisah mereka ingin menjadikan Ester seorang ratu. Tidak ada satupun gestur, tidak ada satupun keinginan dari mereka untuk meminta pertolongan Tuhan. Nggak ada sama sekali. Tidak ada satupun niat dari mereka sebuah usaha untuk mencari Tuhan. Mereka sepertinya sudah melupakan Tuhan. Yang mereka pedulikan hanyalah power, 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 dan power. Jadi Bapak Ibu, sampai di pasal 2 ini saja, kita bisa mengatakan bahwa Ester dan Mordekai bukanlah tokoh iman. Sampai pasal 2, perhatikan baik-baik. Karena nanti akan dilanjutkan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Bukanlah tokoh iman yang berjuang untuk Allah, untuk umat Allah. Atau tokoh yang penuh dengan kepedulian dan moralistik yang sangat baik. Bapak Ibu, bukankah power pada masa sekarang semakin diagungkan, bukan? Apa yang dipertontonkan di media sosial hari ini? Power. Ya. Cara gampang untuk mendapatkan uang. Duduk, bisa staycation. Mau beli barang apapun gak perlu pusing. Tinggal scan, tap, uang unlimited. Itu semua yang dipertontonkan di dalam dunia ini. Power dari dunia. Akhirnya ini ada satu berita yang cukup heboh di media sosial. Dan berita ini memang kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Tentang seseorang yang tiba-tiba dipolisikan atau dilaporkan. Seorang yang kaya. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu anak muda ini. Namanya Timothy Ronald.
dilaporkan ke kepolisian atas kasus penipuan atau investasi bodong. Dan ingat, sekarang masih dalam tahap penyidikan. Bapak Ibu, tanpa menyudutkan pihak tertentu, sepertinya hal seperti ini bukan hal-hal baru ya dalam dunia Indonesia. Kayaknya dulu-dulu ada juga berita-berita seperti ini. Akan tetapi yang menarik di sini bukan soal Timothy Ronaldnya, tetapi yang saya lihat di sini bahwa orang-orang yang mengklaim dirinya tertipu, mereka sepertinya tergoda dengan power yang sering dipamerkan oleh seorang Timothy Ronald. Uang banyak ya, dengan cara cepat. Bapak Ibu harus kantor 8 jam, Timothy Ronald berapa jam? Ya kan? Katanya tinggal klik-klik bisa uangnya jauh lebih banyak daripada kita semua, ya. Uangnya benar-benar ratusan miliaran dan seterusnya. Punya rumah yang mewah, mobil yang mahal dipamerkan harga miliaran, outfit yang mahal. Itu membuat semua orang-orang ini tergiur untuk mendapatkan apa? Power seperti dia. Makanya gak heran ketika dia buka kelas pelatihan, berbondong-bondong. Orang daftar, orang ikut dengan satu harapan. Saya mau dapat power seperti Timothy Ronald. Tapi sekarang Bapak Ibu, sekarang sepertinya terlihat mereka tidak mendapatkan atau bahkan kehilangan power tersebut. Ketika mereka gagal, kehilangan power, ketika mereka salah, yang dilaporkan siapa? Timothy Ronald. Seorang yang mereka sendiri kagumi. Seorang yang mereka belajar. Seorang yang mereka ikut latihan atau kursusnya. Jadi hati-hati nih kalau kasih kursus. Ya. Bapak Ibu, sangat mengerikan sekali. Hari-hari ini manusia hatinya terobsesi dengan power dalam dunia ini. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Setiap orang-orang manusia yang terobsesi dengan power yang ditawarkan dalam dunia ini. Jonathan Edwards berkata demikian. Manusia tuh mencintai dunia bukan karena dunia terlihat begitu berharga, begitu menarik, begitu baik. Akan tetapi semua akar ini adalah hatinya kosong dari kemuliaan Allah. Kalau hatinya udah kosong dari kemuliaan Allah, maka gak heran orang akan terobsesi dengan power yang ditawarkan oleh dunia ini. Gak heran Bapak Ibu. Ini permasalahan utamanya. Jonathan Edwards seperti mengatakan, dunia itu tidak seberharga itu. Yang masalah hatimu yang kosong. Hatimu yang tidak punya kemuliaan Allah. Hatimu yang Allah tidak bertata di atasnya. Bapak Ibu, apa isi hati kita saat ini? Apa Bapak Ibu? Apa yang mengendalikan hati kita? Apa yang membuat kita terobsesi hari ini? Apa yang membuat kita tergila-gila? Meskipun segala cara yang dilakukan dalam kitab Esther tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekalipun nama Tuhan tidak tercatat dalam kitab ini. Sekalipun mereka tidak menginginkan Tuhan. Namun Bapak Ibu, fakta menariknya. Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tetap bekerja di dalam kitab ini. Tuhan tetap merancangkan rancangannya kepada umatnya. Tidak berhenti. Derek Kiner menulis begini. Dia adalah seorang yang sering cukup banyak ya mengomentari tentang kitab Esther. In Esther, the divine signature is written in invisible ink. Di dalam kitab Esther ini, baik kedaulatan Tuhan, keperkasaan Tuhan, kehendak Tuhan, eksistensi daripada Tuhan tetap ada meskipun tidak terlihat. Tetap ada Bapak Ibu, meskipun tidak terlihat. Dan sebenarnya di dalam bagian yang kita baca kita bisa mengamini hal tersebut. Meskipun cara mereka salah, hati mereka salah, tapi Tuhan tetap menghendaki seorang Esther menjadi seorang ratu. Coba kita lihat di sini. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada
semua anak darah yang lain. Dan akhirnya Ester dipakaikan mahkota oleh raja dan menjadi ratu ganti Wasti. Kenapa Bapak Ibu? Ester bisa lebih daripada semua perempuan yang lain. Lebih dikasihi, beroleh sayang yang lebih. Apakah karena dia memang secantik itu? Semenarik itu? Apakah yang lain memang sejelek itu? Enggak Bapak Ibu. Tapi inilah pekerjaan Tuhan. Inilah pekerjaan Tuhan yang kita tidak mengerti. Tuhan bekerja secara misterius dan tidak terlihat untuk umatnya. Sekali lagi, meskipun cara mereka salah, tetapi di dalam rencana Tuhan, Ester menjadi ratu. Karena nanti kita akan melihat melalui Ester Tuhan menyelamatkan umatnya. Dari sini Bapak Ibu kita belajar Tuhan itu tetap bekerja. Bahkan dalam keberdosaan umatnya. Dalam kitab Ester Tuhan sedang menguji hati. Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang merencanakan semua kehendaknya. Meskipun bukan dengan cara-cara yang mereka pahami atau ketahui. Kali ini Tuhan sedang bekerja secara diam. Dia ingin agar umatnya percaya kepada power Allah, bukan dunia. Dia ingin agar umatnya memahami, gak perlu terlihat berkuasa di dalam dunia ini. Dia ingin agar umatnya percaya kepada dia, bukan karena melihat atau menginginkan power Allah, akan tetapi mau diproses oleh Allah. Bapak Ibu, orang Kristen dalam sejarah kekristenan mula-mula selalu menjadi orang-orang yang tertindas karena iman mereka. Mereka mendapatkan hinaan, sindiran, bahkan pengasingan juga persekusi. Yang bagi saya masih berlanjut sampai hari ini. Karena apa yang mereka imani Bapak Ibu. Salib menjadi satu tanda penghinaan bagi orang Kristen. Karena bagi dunia, iman Kristen itu tidak menunjukkan power dalam dunia ini. Tapi bukankah demikian Bapak Ibu yang seharusnya terjadi? Ketika Yesus mati di kayu salib, berapa banyak orang yang mentertawakannya. Berapa banyak yang senang karena dia disiksa. Berapa banyak yang mencemooh dia. Mana katanya Tuhan, tapi sekarang mati di salib. Mereka tidak mengerti bahwa yang Yesus lakukan adalah satu power yang tidak dapat dilakukan oleh manusia manapun di bumi ini. Satu power yang bisa mengampuni. Satu power yang bisa memberikan hidup kekal oleh darahnya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin sekarang waktunya kita evaluasi diri. Kita sungguh enggak mengagungkan power of Jesus? Atau hari ini jangan-jangan yang kita terobsesi adalah power di dalam dunia ini. Jangan-jangan hari ini kita sedang bermain-main dengan power tersebut. Bapak Ibu, Tuhan meminta kita untuk percaya meskipun sulit. Tuhan meminta kita untuk percaya meskipun terlihat kalah. Tuhan meminta kita percaya meskipun terlihatnya menderita. Meskipun terlihat tidak memiliki power. Tapi proses daripada Tuhan bukan mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang dibawa. Tapi proses daripada Tuhan akan mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang ada di atas. Oleh karena itu mari kita hari ini punya satu komitmen yang kuat untuk iman kita. Dan kita mau terus berjuang untuk itu. Mau enggak Bapak Ibu hari ini punya komitmen seperti ini? Just a simple word. Saya percaya prosesnya Tuhan meskipun saya sakit. Saya percaya prosesnya Tuhan meskipun saya miskin. Saya percaya prosesnya Tuhan meskipun saya tidak bisa lihat masa depan saya. Saya percaya
prosesnya Tuhan. Meskipun saya titik. Bapak Ibu yang tahu betul kehidupan Bapak Ibu. Tapi mau gak katakan saya percaya prosesnya Tuhan meskipun saya. Dietrich Bonhoeffer di dalam waktu-waktu dia di penjara. Ya. Sebentar lagi dari penjara bukannya bebas Bapak Ibu. Ada satu hukuman mati yang akan menunggu seorang Dietrich Bonhoeffer karena imannya. Di dalam penjara dia tulis begini, sebuah surat. Aku tidak takut masa depan karena aku mengenal Dia yang memegangnya. Bapak Ibu, masa depan apa dari Dietrich Bonhoeffer? Bentar lagi mati, bentar lagi dihukum, bentar lagi dihina. Karena apa? Karena iman. Masa depan apa itu? Tapi Dietrich Bonhoeffer tahu dia gak akan khawatir dengan semuanya itu. Karena dia sudah kenal siapa yang memegang masa depan dia. Karena dia kenal siapa yang memberikan satu pengharapan yang pasti dalam surga yang mulia. Dia kenal siapa Tuhannya. Mau gak Bapak Ibu? Meskipun masa depan itu gelap. Gak tahu nanti ke depan kayak apa. Meskipun kita gak bisa prediksi, meskipun kita powerless. Tapi mau gak percaya kepada prosesnya Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin setiap kisah kita yang berbeda-beda, gak ada yang lebih berat dan gak ada yang lebih ringan. Tapi dalam setiap prosesnya ini, Tuhan akan merangkul, Tuhan akan memegang kita. Sekarang firman Tuhan menginginkan kita untuk tetap percaya. Tetap percaya. Mari kita pulang dengan satu hati yang mau percaya akan prosesnya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang tahu siapa kami. Engkau yang tahu hati kami. Engkau yang tahu apa yang kami lakukan ya Tuhan. Apakah kami terobsesi dengan power dunia ini? Atau kami sungguh terobsesi dengan Tuhan? Tuhan tolong kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami lebih sering mengagungkan dunia ini daripada Engkau sendiri. Kalau kami sering melakukan cara demi cara yang sesungguhnya tidak berkenan bagi Tuhan. Hanya demi kami mendapatkan power itu. Tuhan, tolong kami. Dan kami bersyukur Tuhan tetap bekerja meskipun di dalam keberdosaan kami. Dan pakai hidup kami yang sementara ini Tuhan. Untuk kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan. Apa proses Tuhan buat setiap kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.